Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pertumbuhan dan perkembangan individu. Sebelum dimulai presentasi, perkenalkan, nama saya Molly Olivia, teman saya bernama Laili Hasanah, Priska Aprilia, dan Rindi Fatika Wulandari. Next slide. Topik pembahasan. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. B. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. C. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. D. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. E. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. F. Tugas-tugas perkembangan. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan, anak ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak dapat dipisahkan dalam bentuk secara berdiri sendiri, tetapi dapat digunakan guna memperjelas penggunanya. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya. Makin sempurnanya sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu yang pertama, faktor yang terjadi sebelum lahir, seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi yang ada dalam kandungan, terkena infeksi bakteri sifilis, terkena penyakit TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Yang kedua, faktor ketika lahir. Saat kelahiran, antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang atau transfer loosing. 3. Faktor yang dialami sesudah lahir, antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi terpukul dan gangguan berbagai jenis penyakit. 4. Faktor psikologis, antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya, atau dititipkan pada lembaga sehingga mereka kurang mendapat perawatan jasmania dan cinta kasih orang tua. Mereka mengalami kehampaan atau inanitive psikis yang mengakibatkan kelambatan pertumbuhan fungsi jasmania. Next. B. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek dan baik fisik maupun psikis. Perubahan terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal yang baru. Pertama, perubahan dalam ukuran. A. Berat. Bayi ketika lahir sekitar 3 kg, setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kg. B. Panjang. Bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 11 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan. A. Dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. B. Perbandingan antara yang tidak real, yang khayal dengan hal yang rasional. Misalnya anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita, tetapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit berkhayal. C. Dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan, misalnya dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak tetangga, kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungan yang lebih luas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Priska. 3. Perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. A. Pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan dan menghilang setelah dewasa.
B. Bayi yang kurang jelas. Bahasa bayi yang kurang jelas. Lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. 4. Perubahan untuk memperoleh hal-hal baru, yaitu A. Ketika bayi lahir belum punya gigi, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan, yaitu pertumbuhan gigi anak secara bertahap. B. Menjelang usia remaja, tumbuh bulu ketiak, bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. C. Dari segi mental akan bertambah perbendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. D. Berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. E. Nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. C. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. A. Pertumbuhan sebelum lahir. Manusia itu ada, dimulai dari suatu proses pertumbuhan, pertemuan sel telur dan sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Embrio yang berumur 2 bulan disebut janin. Setelah 3 bulan, janin tersebut telah berbentuk menyerupai bayi dalam ukuran kecil. Pertumbuhan yang perkembangan janin berakhir saat kelahiran. Kelahiran adalah pertanda kematangan biologis setelah mampu berfungsi secara mandiri. B. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhan sebelum lahir. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama, 2 periode ditandai dengan pertumbuhan cepat, dan 2 periode pertumbuhan lambat. Selama periode pralahir dan 6 bulan setelah 6 bulan setelah lahir, pertumbuhan tubuhnya sangat cepat. Pada akhir tahun pertama kehidupan pasca lahirnya, pertumbuhan memiliki tempo lambat dan kemudian stabil sampai tahap kematangan kehidupan seksualnya. Hal ini dimulai ketika berusia 8-12 tahun, saat 15 tahun atau 16 tahun pertumbuhan fisiknya cepat dan biasanya disebut ledakan pertumbuhan pubertas. Periode ini kemudian disusul dengan periode tenang kembali sampai memasuki tahap dewasa. Next. 2. Intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Pertumbuhan saraf yang telah matang akan diikuti oleh fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, seorang individu juga akan mengalami perkembangan kemampuan berpikirnya. Manakala pertumbuhan saraf pusat atau otaknya mencapai kematangan, perkembangan intelek akan diawali dengan kemampuan mengenal, yaitu untuk mengetahui dunia luar. Perkembangan lebih lanjut ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Tindakan itu berarti telah melalui proses pertimbangan atau proses analisis, evaluasi, sampai kemampuan mengambil kesimpulan dan keputusan. Fungsi ini terus berkembang mengikuti kekayaan pengetahuan dan proses belajar yang dialami sehingga pada saatnya seseorang akan memiliki kemampuan melakukan prediksi, perencanaan, dan berbagai kemampuan analisis dan sintesis. Perkembangan ini juga disebut perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif seseorang menurut Piaget Sarlito 1991 mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. A. Tahap pertama, masa sensori motor 0,0 sampai 2,5 tahun. Masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Bayi memberikan reaksi motorik atau atas rangsangan yang diterimanya dalam bentuk refleks. Misalnya refleks mencari puting susu ibu, refleks menangis, dan lain-lain. Refleks-refleks ini kemudian berkembang menjadi gerakan-gerakan yang lebih canggih, misalnya memegang dan berjalan. B. Tahap kedua, masa praoperasional 2-7 tahun. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Misal, kata pisau plastik. Kata pisau sebenarnya mewakili makna benda yang sesungguhnya. Kemampuan simbolik ini memungkinkan anak melakukan tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat. Misalnya, seseorang anak pernah melihat dokter berpraktik, akan bermain dokter-dokteran. C. Tahap ketiga, masa konkreto preoperasional 7-11 tahun. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi atau mengenali sesuatu, negasi, mengingkari sesuatu, dan reprokasi, mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. D. Tahap keempat, masa operasional, yaitu 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Ia dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan seperti kalau mobil A lebih mahal dari mobil B,
sedang mobil C lebih murah dari mobil B, maka ia dapat menyimpulkan mobil mana yang paling mahal dan mobil mana yang paling murah. Next. 3. Emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan keras atau gembira ditunjukkan dengan tertawa dan sebagainya. 4. Sosial. Sejak lahir, bayi membutuhkan bantuan kedua orang tuanya. Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai mengenal dan bergaul dengan lingkungannya. Akhirnya manusia mengenal kehidupan masyarakat atau berkehidupan sosial. Dalam perkembangannya, akhirnya manusia mengetahui bahwa perlu membantu untuk dibantu, memberi, dan diberi. 5. Bahasa. Fungsi bahasa adalah alat komunikasi. Dalam perkembangan awal bahasa lisan, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan menangis atau ocehan. Ketika bayi berumur 6-9 bulan, ia mulai berkomunikasi dengan 1 atau 2 kata. Demikian seterusnya anak mampu menyusun kata dan kalimat. 6. Bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seorang individu. Bakat merupakan hal penting sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas. Kemudian dalam bidang pendidikan, sangat penting dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. 7. Sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses belajar yaitu penguasaan pengetahuan kognitif, penguasaan nilai dan sikap afektif, dan penguasaan psikomotorik. Bloom, Woodcock, dan Nikolic tahun 1984. Aspek ini perlu diperhatikan sehingga kelak menjadi seseorang yang bersikap positif, mampu menjunjung tinggi nilai dan moral dalam masyarakat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rindi Fatika. Yang D, hukum pertumbuhan dan perkembangan. Meliputi yang pertama yaitu hukum cephalocodal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian lain. 2. Hukum proximodistal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat di sumbu dan mengarah ke tepi. Organ pusat seperti jantung, hati, dan alat pencernaan lebih dulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal umum, kemudian meningkat ke hal khusus. Anak lebih dulu menggerakkan lengan sebelum menggerakkan jari-jarinya. Yang keempat, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Pada setiap masa perkembangan, terdapat ciri perkembangan yang berbeda satu dengan lainnya. Contoh tahapan perkembangan manusia yaitu pada masa pralahir, masa jabang bayi di umur 0-2 minggu, masa bayi di usia 2 minggu sampai 1 tahun, masa anak prasekolah dari umur 1-5 tahun, masa sekolah dari umur 6-12 tahun, masa remaja umur 13-21 tahun, masa dewasa yaitu 21-65 tahun, dan masa tua 65 tahun ke atas. Yang kelima yaitu hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat lambatnya suatu perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetapkan sepanjang hidupnya. Bila tidak ada hal yang mempengaruhi proses perkembangannya secara hebat, misalnya pengalaman kecelakaan dan trauma fisik menghambat perkembangan, ritme atau irama perkembangan semakin jelas saat kematangan fungsi. Pada masa ini terlihat selingan cepat lambatnya perkembangan yang kurang lebih tetap atau konstan sifatnya. Inilah yang disebut irama perkembangan. Selanjutnya, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain adalah pubertate, adolescentia, dan youth. Istilah puberty atau pubertate berasal dari bahasa Latin. Pubertas yang berarti usia kedewasaan. Istilah ini berkaitan dengan kata Latin lainnya yaitu pubercere yang berarti masa pertumbuhan rambut di daerah tulang, pusik, atau di wilayah kemaluan. Pubercere dan puberty sering diartikan sebagai masa tercapainya kematangan seksual. Istilah adolescentia berasal dari kata Latin adolescentis, artinya masa muda. Adolescence menunjukkan masa tercepat antara 12-22 tahun dan mencakup perkembangan psikis di masa itu. Di Indonesia, baik istilah pubertas
maupun adolescensia dipakai dalam arti yang sama, yaitu remaja. Remaja sulit didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu, memahami remaja dilakukan dari berbagai sudut pandang, antara lain menurut hukum, perkembangan fisik, WHO, psikologis, dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, yang pertama, remaja menurut hukum. Dalam hubungan dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja walaupun tidak terbuka. Usia minimal suatu perkawinan disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan lainnya, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Pada akhir dari perkembangan fisik akan terjadi seorang pria yang berotot dan berkumis yang menghasilkan ratusan juta sel mani atau spermatozoa, atau seorang wanita yang berpayudara dan berpinggul besar setiap bulannya dan mengeluarkan sel telur dari indungnya yang disebut dengan menstruasi. Kematangan seksual merangsang remaja untuk memperoleh kematangan seksual yang dapat menimbulkan gejala masturbasi. Kartini Kartono tahun 1920 memandang masturbasi sebagai tindakan negatif karena merupakan usaha mendapat kepuasan seksual yang semu atau penodaan diri. Oleh karena itu, tindakan ini perlu dilakukan secara pedagogis. Masa-masa ini disebut masa pubertas. Yang ketiga yaitu batasan remaja menurut World Health Organization atau WHO, yaitu Organisasi Kesehatan Internasional. Remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana A. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. B. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Dan C. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Muagam dikutip oleh Sarlito 1991. Yang keempat, remaja ditinjau dari faktor psikologis. Puncak perkembangan jiwa ditandai dengan adanya proses pertumbuhan dari kondisi antropi ke kondisi negentropi, Sarlito 1991. Antropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia belum tersusun rapi walaupun sudah banyak pengetahuan, perasaan, dan sebagainya. Namun, isi tersebut belum terkait dengan baik, sehingga belum berfungsi maksimal. Selama masa remaja, kondisi antropi ini secara bertahap disusun, diarahkan, distrukturkan kembali, sehingga lambat laun terjadi kondisi negatif antropi atau negentropi. Kondisi negentropi adalah kondisi di mana isi kesadaran tersusun dengan baik. Pengetahuan berkaitan dengan perasaan atau sikap. Orang dalam keadaan ini merasa dirinya bisa bertindak dengan tujuan yang jelas, tidak perlu dibimbing untuk bisa bertanggung jawab, dan memiliki semangat kerja tinggi. Friksi atau konflik remaja yang sering menimbulkan masalah tergantung pada keadaan masyarakat di mana remaja tinggal. Remaja yang tinggal di lingkungan yang menuntut persyaratan berat menjadi dewasa akan mengalami masa remaja dalam kurun waktu panjang, atau biasanya masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Sebaliknya, masyarakat primitif tidak membiarkan hal ini berjalan kelamaan. Penelitian yang dilakukan Kiltara tahun 1984 dalam Sarlito tahun 1991 menemukan bahwa di kalangan suku-suku primitif yang tabu, dilaksanakan ritual pubertas saat anak mengalami tanda pubertas untuk menyatakan anak telah dewasa. Dengan ritual tersebut, anak tidak lagi meragukan identitas dan perannya dan harus berlaku seperti orang dewasa di masyarakatnya. Next. Yang kelima, definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman untuk remaja Indonesia dapat digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah. Pertimbangannya adalah sebagai berikut. A. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda seksual sekunder mulai nampak atau kriteria fisik. Yang B. Usia 11 tahun sudah dianggap akil balik menurut adat dan agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak kriteria sosial. C.
Pada usia tersebut terdapat tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri atau ego identity. D. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal mereka masih bergantung pada orang lain. Belum punya hak penuh sebagai orang dewasa sebagai tradisi. Golongan ini cukup banyak terdapat di Indonesia, terutama masyarakat kelas menengah ke atas yang mempersyaratkan berbagai hal, terutama pendidikan tinggi, untuk mencapai kedewasaan. Tetapi dalam keadaannya, cukup banyak orang yang mencapai kedewasaannya sebelum usia ini. Status perkawinan sangat menentukan, karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat. Seseorang yang sudah menikah berapapun usianya dianggap sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun kehidupan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lailia. Selanjutnya, menurut Bigot Konstan dan Peleng, mengemukakan bahwa masa pubertas berada dalam usia antara 15 sampai 18 tahun dan masa adolescence dalam usia 18 sampai 21 tahun. Menurut Harlock, tahun 1964, tentang usia remaja antara 13 sampai 21 tahun yang dibagi pula dalam usia remaja awal 13 atau 14 sampai 17 tahun dan remaja akhir di umur 17 sampai 21 tahun. WHO menetapkan batas usia 19 sampai 20 tahun sebagai batasan usia remaja. Dan WHO membagi kurun usia dalam dua bagian, yaitu remaja awal di usia 10 sampai 14 tahun dan remaja akhir di usia 15 sampai 20 tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sendiri menetapkan usia 15 tahun sampai 24 tahun sebagai usia pemuda dalam rangka keputusan mereka untuk menetapkan tahun 1985 sebagai Tahun Pemuda Internasional. Di Indonesia, batasan remaja yang mendekati batasan PBB tentang pemuda adalah kurun usia 14 sampai 24 tahun berdasarkan sensus penduduk tahun 1980. Penggolongan remaja berdasarkan usia saja tidak membedakan remaja yang keadaan sosial psikologinya berlainan. Seorang remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya kelihatan sudah dewasa, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, ia gagal menunjukkan kedewasaannya. Pada remaja, sering terlihat adanya yang pertama rasa kegelisahan. Kegelisahan merupakan keadaan yang tidak tenang menguasai diri remaja. Di satu pihak, ia ingin mencari pengalaman untuk menambah pengetahuan, namun di pihak lain, ia merasa belum mampu melakukan berbagai hal. Yang kedua ada pertentangan. Pada umumnya, timbul perselisihan dan pertentangan pendapat antara orang tua dan remaja. Selanjutnya, remaja memiliki rasa keinginan melepaskan diri dari orang tua, namun ditentang oleh rasa aman di rumah. Tambahan pula, keinginan melepaskan diri ini tidak selalu memperoleh bantuan keuangan dari keluarga. Yang ketiga, ada berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Remaja pria biasanya mencoba merokok diam-diam, remaja putri mulai bersolek atau berdandan menurut mode dengan kosmetik terbaru. Keinginan mencoba ini akan berdampak negatif apabila mencoba menghisap ganja atau menyuntikkan morfin. Yang keempat, ada keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, misalnya melibatkan diri dalam kegiatan pramuka, kelompok, atau hima pencipta alam atau HPA, dan sebagainya. Keinginan menjelajah ini dapat disalurkan dengan baik ke kegiatan yang bermanfaat. Yang kelima, ada menghayal dan berfantasi. Hayalan dan fantasi remaja banyak berkisar mengenai prestasi dan tangga karir. Melalui hayalan dan fantasi yang positif dan konstruktif, banyak hal dan ide baru yang dapat diciptakan. Yang keenam, ada aktivitas secara berkelompok. Kebanyakan remaja menemukan jalan keluar dari kesulitannya dengan berkumpul, melakukan kegiatan bersama, dan mengadakan penjelajahan secara berkelompok. Yang terakhir, ada tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia dalam lingkungan yang lebih luas. Oleh Epicurus, perkembangan dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai manusia dalam hidupnya.
Secara sadar, di akhir masa kanak-kanak, seorang individu berupaya bersikap dan berperilaku dewasa. Hal ini merupakan tugas bagi remaja menuntaskan perkembangannya sehubungan dengan kompleksnya kondisi kehidupan yang dihadapi. Dengan demikian, para remaja menjalani tugas untuk dapat hidup dewasa. Oleh karena itu, tugas perkembangan diupayakan untuk menanggulangi sikap dan perilaku kekanak-kanakan. Tugas-tugas perkembangan oleh Hafigoorth dikaitkan dengan fungsi belajar, karena pada hakikatnya perkembangan manusia dipandang sebagai upaya mempelajari norma kehidupan agar mereka mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik di kehidupan yang nyata. Untuk memahami tugas perkembangan, perlu dipahami hal-hal yang harus dilakukan orang dewasa. Makna dewasa dapat diartikan dari berbagai segi, sehingga dikenal istilah dewasa secara fisik, secara sosial, secara psikologis, secara hukum, dan sebagainya. Setelah seseorang 17 tahun, dapat diartikan dewasa dari berbagai segi. Segi fisik berarti siap melaksanakan tugas reproduksi, segi hukum berarti sudah dapat dikenai aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, jenis tugas perkembangan pada dasarnya mencakup persiapan memasuki jenjang dewasa, yang intinya bertolak dari tugas perkembangan fisik dan perkembangan sosio-psikologis. Hafigoorth dalam Garrison tahun 1956 halaman 14-15 mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih matang. Yang kedua, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Yang ketiga, menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. Yang kelima, mencapai kebebasan ekonomi. Yang keenam, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, menyiapkan perkawinan dan kehidupan untuk berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. Yang kesembilan, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir, menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Sekian dari kami mengenai perkembangan dan pertumbuhan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.